Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sahabat channel Du'a rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala keburukan, dan Allah menggantinya dengan segala kebaikan. Dan juga semoga Allah senantiasa selalu memberikan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan memberikan tips dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu cara menghadapi istri yang galak seperti itu ya. Jadi diriwayatkan di sini bahwa ada seseorang bermaksud menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dia itu hendak mengadukan perihal keadaan atau tingkah istrinya. Nah, ini ada di dalam kitab Uqudul Lujjan karangan Syekh Nawawi Al-Bandani yang sangat karismatik, sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika orang itu sudah sampai ke rumahnya Sayyidina Umar, beliau menunggu Sayyidina Umar di depan pintu. Saat itu dia mendengar Sayyidina Umar, istrinya itu mengomelinya, sementara Sayyidina Umar itu hanya diam saja tanpa bereaksi. Nah, orang itu bermaksud kembali lagi sambil melangkahkan kakinya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, kalau keadaan Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana halnya dengan diriku, katanya. Setelah terbesit perkataan seperti itu, lalu Sayyidina Umar keluar dari rumahnya. Ketika melihat orang itu hendak keluar, Sayyidina Umar memanggilnya, apakah ada keperluan penting? Lalu dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku lantaran dia suka memarahiku. Akan tetapi begitu aku mendengar istrimu sendiri berbuat seperti itu, maka aku bermaksud kembali pulang. Dalam hati aku berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, bagaimana halnya dengan diriku? Lalu Sayyidina Umar berkata kepadanya, wahai saudaraku, sesungguhnya aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku selalu memasak masakanku, ia selalu membuatkan roti untukku, ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku, ia menyusui anak-anakku. Padahal itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Lalu orang itu berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, seperti itu jugakah aku harus melakukan tindakan kepada istriku? Lalu Sayyidina Umar menjawab, iya seperti itu, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu itu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Jadi dari kisah ini, dari Sayyidina Umar bin Khattab saja yang kerasnya dan bahkan ditakuti oleh musuh, bahkan setan takut terhadapnya, bahkan terhadap namanya pun setan takut. Ketika Sayyidina Umar bertemu dengan istrinya dan dimarahi, beliau diam. Dan juga di sini kisahkan tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah seorang wali Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah tidur kecuali bertemu dengan dua orang, yaitu Rasulullah dan Nabi Khidir. Masya Allah, mimpinya saja, tidurnya saja, beliau selalu bertemu dengan dua orang mulia yang sangat mulia ini. Nah, suatu hari salah seorang murid beliau juga bermimpi bahwa gurunya diberikan sebuah istana dengan berbagai kenikmatannya di dalam surga. Lalu paginya si murid ingin mengabarkan hal ini kepada gurunya, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Akan tetapi saat itu gurunya Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sedang dipukuli dan dimarahi oleh istrinya. Nah, melihat hal tersebut, si murid ini merasakan kasihan dan tidak tega. Segera ia mendekap Syekh Ahmad Ar-Rifai sambil berkata kepada gurunya, wahai istri guruku, tolong hentikan hal ini. Jika engkau ingin mukul, pukul saja aku, kata si muridnya.
Mendengar hal tersebut, Syekh Ahmad Ar-Rifai membisiki muridnya, "Jangan, biarkan saja istriku ini. Sungguh, istana dan segala kenikmatan di surga yang kau lihat di mimpimu itu, aku dapatkan karena sabarku menghadapi hal seperti ini." Nah, dan juga kisah seorang wali yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nah, tetapi beliau itu tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang wali. Beliau dikaruniai Allah mempunyai seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjaannya marah-marah dan ngomel-ngomel. Akan tetapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini adalah orang yang sabar seperti itu. Nah, suatu saat beliau ingin berkholwat atau menyepi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, beliau itu merasa lebih baik beribadah daripada terus-terusan bersama istrinya yang cerewet. Beliau pun berpamit kepada istrinya, dan seperti biasa jawabannya selalu diomeli dan dimarahi. Nah, singkat cerita, beliau di tempat khalwatnya menemukan temannya itu berdoa, bertawassul kepada seorang wali, yaitu dengan tujuan agar diberikan rezeki berupa makanan. Nah, seketika langsung dikabulkan oleh Allah, datanglah makanan itu, ada orang yang mengantarkan. Lalu Syekh Abdurrahman Bajal Haban bertanya kepada orang yang tadi berdoa, "Kepada siapa kamu bertawassul? Kok langsung dikabulkan sama Allah?" Mereka pun bercerita, "Di desa Bajal Haban, dekat pegunungan ini, ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet. Namun biarpun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan juga. Karena kesabaran inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dan kami selalu bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan beliau." Mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajal Haban kaget. Setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa memberikan alasan yang jelas kepada temannya. Karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istrinya yang cerewet ternyata memiliki nilai yang sungguh luar biasa daripada berkholwat atau menyepi untuk beribadah. Jadi itulah wahai para sahabat, tips dari Sayyidina Umar bin Khattab dan juga para ulama kita. Semoga bisa mengamalkannya, yaitu adalah kesabaran adalah kuncinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.